Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jemaah Maghrib rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian tentang sirah Nabi Muhammad. Kita sampai kepada sejarah perang Uhud, di mana pada waktu itu kaum muslimin mendapatkan kekalahan. Pada tahun 2 Hijriah, pada perang pertama, kaum muslimin mendapatkan kemenangan di dalam peperangannya dengan orang kafir. Pada tahun 3 Hijriah terjadi peperangan Uhud, di mana kaum muslimin menderita kekalahan. Ini semuanya dikehendaki oleh Allah sebagai pelajaran bagi kaum muslimin semuanya, dan juga bagi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa dalam kehidupan ini kadang ada naik, kadang ada turun, kadang berada di atas, kadang berada di bawah. Tidak selamanya kita akan berada di atas terus, tidak selamanya kita akan berada di bawah terus. Semuanya akan mengalami ibarat roda yang berputar. Itulah sunatullah, sebuah ketentuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang akan terjadi sampai hari kiamat. Makanya ketika kita sedang berada di atas, sering-sering nengok ke bawah. Itu. Ya. Akan tetapi kita ketika berada di bawah aja sering-sering nengok ke atas. Bok apa? Iya, kalau kita berada di bawah tetap tunduk, Ini. Ya, kita senantiasa ini sebuah rumus hidup di dunia. Sebuah rumus di dunia, pasti kita akan mengalaminya. Kita semuanya pasti kadang akan mengalami masa-masa senang, masa-masa susah. Ini semuanya dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita menjalinnya itu semuanya di dalam koridor ketakwaan. Makanya dalam beragama ini kita harus bertakwa kepada Allah haitsuma kunta, kata Rasulullah, dimanapun kalian berada, apapun keadaannya. Kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Itu orang bertakwa kepada Allah seperti itu. Jangan kita mau beribadah kepada Allah ketika sedang lapang saja. Angger lagi lapang kita rajin beribadah, akan tapi ketika sedang sempit tidak rajin beribadah. Ini sebuah bukan orang yang bertakwa, bukan ciri daripada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu baik dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan sempit, dia senantiasa istiqomah di dalam ibadahnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan pengajaran kepada kaum muslimin. Ya, ketika memenangi perang Badar, kita sudah sampaikan Idul Fitri pertama, bagaimana gembiranya kaum muslimin. Ya, semakin mengimani, semakin percaya dengan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 300 orang berhadapan dengan 1000 orang. Berhasil memenangkan. Lalu karena turun perintah perang Badar adalah di bulan Ramadan pertama,
Makanya Idul Fitri pertama kaum muslimin pada waktu itu dirayakan setelah memenangi peperangan besar pertama kaum muslimin. Ya, orang ketika memenangkan sesuatu merasa apa? Merasa bangga dengan dirinya. Orang kalau berhasil merasa bangga dengan dirinya. Kadang menganggap bahwa keberhasilan itu murni dari hasil usahanya sendiri. Ya, seperti kata Haman, kata Korun. Ya, Korun itu orang yang sangat kaya raya di zaman Nabi Musa. Ya, dia mengatakan ini saya bisa berhasil seperti ini karena usaha saya yang sangat keras. Kenapa saya harus menginfakkan harta saya? Gitu. Ini semuanya saya peroleh dengan hasil kerja keras saya karena kepintaran saya. Ini orang kalau berhasil, orang berhasil itu seperti itu biasanya. Makanya oleh Allah itu diuji dengan keberhasilan. Ya, ketika kaum muslimin memenangkan peperangan di perang Badar. Ada sebagian barangkali merasa, ya, ini saya sudah kuat atau saya sudah diridhoi oleh Allah atau saya sudah benar semuanya, merasa sombong. Sehingga Allah memberikan pengajaran. Berselang 1 tahun kemudian di tahun ketiga Hijriah, Allah memberikan kekalahan kepada kaum muslimin di perang Uhud. Itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kemarin sudah kami sampaikan. Kenapa kaum muslimin bisa menderita kekalahan? Karena ketidaktakwaan. Ya, tidak takwa, tidak mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan ini adalah sebuah rumus ketika kita mau dianggap sebagai atau dinilai oleh Allah sebagai orang yang bertakwa, adalah kita harus senantiasa mengikuti taat kepada Allah dan Rasul-Nya di dalam segala macam hal. Tidak boleh tawar-menawar, tidak boleh. Apapun resikonya, ketika sudah berhadapan dengan Allah, dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, kita tidak boleh tawar-menawar. Kita harus mengikutinya 100%, mampu kita. Makanya Allah memberikan wejangan setelah kekalahan kaum muslimin, Allah menurunkan sekitar 60 ayat daripada surat Ali Imran, semuanya untuk memberikan pelajaran kepada kaum muslimin. Di antaranya kemarin kita sudah sampai kepada ayat yang ke 133 nggih. Maaf, kemarin sampai dengan 135. Saya ulang sedikit. Ya, kemarin sampai dengan ayat 135 kalau nggak salah. Saya ulang. Ya, ulang dari mulai tanda-tandanya orang yang bertakwa. Pada ayat yang ke-133 Allah berfirman, "Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhanmu dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan ungiddat lil muttaqin." Ya. Syarat agar kaum muslimin memenangkan sukses di dalam segala macam kehidupan adalah bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita diperintah oleh Allah untuk segera kepada ampunan Tuhan kalian. Ketika kita sudah mendapatkan ampunan Tuhan kita, Allah akan memasukkan kita ke sorga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Sorga itu hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah menjelaskan pada ayat berikutnya ciri-ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama, orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dalam ayat yang lain, ya, orang-orang yang senantiasa istiqomah, atau dalam hadis-hadis Rasulullah, maknanya adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan ibadah di waktu sempit maupun di waktu lapang, senantiasa mengingat Allah. Jangan hanya mengingat Allahnya ketika waktu susah saja.
Kadang ada orang seperti itu, ya. Angger lagi sehat wal afiat, ora kemutan karo Gusti Allah. Akan tapi angger lagi mriyang semending baik. Nggih. Wonten napa mboten? Mudah-mudahan jenengan mboten. Senantiasa ingat, waktu senang ingat karo Gusti Allah, waktu susah juga sama. Senantiasa mengingat Allah tabaraka wa taala. Itu diantara tanda-tandanya orang bertakwa seperti itu. Begitu juga dalam permasalahan harta. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu omber maupun sempit. Ini saya sering kasih gambaran. Orang punya uang 100 juta atau 1 miliar, kayak Pak Prabowo. Duitnya pinten? Pak Prabowo presiden kita. Ya kalau misalkan korban sapi rega 100 juta kue orang kerasa, betul? Itu ya nggak kerasa. Bagi panjenengan mungkin ya yang punya uang 5 juta, Arab melu urunan sapi 3,5 juta, ya berharga sekali nggih. Ini maksudnya seperti itu. Ya berharga sekali. Tapi kaum muslimin yang bertakwa itu seperti itu. Ya. Dia senantiasa mengedepankan, walaupun dalam keadaan pas-pasan, dia berusaha untuk mengenafkan hartanya di jalan Allah. Walaupun dalam keadaan sibuk seperti apa, dia menyempatkan diri untuk berjamaah di masjid. Ini. Kalau sudah terbiasa seperti itu, ketika waktu luang akan terasa mudah. Kalau tidak membiasakan diri seperti itu, ketika dalam keadaan sempit masih mau menafkahkan hartanya, akan tapi tidak membiasakan, maka ketika sudah banyak pun tetap eman-eman. Itu. Ketika kita tidak membiasakan menjalankan ibadah di waktu kita banyak kegiatan, maka akan sulit juga. Di waktu luang pun akan terbiasa untuk menyepelekan ibadah kita. Ini kunci daripada ketika mau menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena surga itu hanya ditempati orang-orang yang bertakwa. Yang berikutnya adalah wal kadhiminal ghaiz, yaitu orang yang bisa menahan amarah. Bisa menahan amarah. Dalam artian amarah di sini adalah untuk hal-hal yang sifatnya duniawiyah. Ya, tapi kalau urusan perkara agama, ketika agama kita diinjak-injak, kita tidak boleh diam saja, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Untuk urusan dunia kita senantiasa berusaha menahan marah kita. Jangan sampai kita lepas kontrol emosi kita. Ya, Rasulullah menyatakan ketika panjenengan sedang marah dalam keadaan berdiri, duduk, ya. Jangan terus berdiri, anggar berdiri terus ya, tambah. Ya, kalau dalam keadaan duduk, panjenengan kok jengkel, ya, ganti kedengan teliman dan mari, atau dengan berwudu dan sholat. Itu. Yang berikutnya adalah wal afina 'anin nas, dan memaafkan kesalahan manusia. Ini tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Berikutnya tanda-tanda orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum. Orang-orang yang jika mereka mengerjakan fahisyah. Fahisyah itu kemaksiatan, ya, perbuatan buruk. Au dzalamu anfusahum, ya. Au dzalamu anfusahum atau dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Ketika orang-orang berbuat fahisyah, berbuat sesuatu dosa, atau dia menzalimi dirinya sendiri. Apa maknanya menzalimi diri sendiri?
Setiap perbuatan buruk yang kita lakukan pada hakikatnya adalah kita berbuat zalim kepada diri sendiri. Ketika kita misalnya menyakiti orang lain, ya, pada hakikatnya yang disakiti adalah diri sendiri. Ketika kita menipu orang lain, contoh, ya, pada hakikatnya kita sedang berbuat zalim kepada diri sendiri. Ketika kita meninggalkan ibadah, ini namanya menzalimi diri kita sendiri. Kalau kita melalaikan ibadah kita, artinya itu diantara bentuk-bentuk daripada zalamu anfusahum, ya, melakukan kezaliman terhadap diri kita sendiri. Kadang manusia itu pelit bahkan kepada dirinya sendiri. Itu. Arab diwehi 20 juta oleh Gusti Allah. Miliesing 1 juta. Kowe zalim napa mboten pada dirinya sendiri? Zalim napa mboten? itu yang terjadi. Kita kadang pelit, ya. Oleh Allah disediakan duit 20 juta, ya. Syaratnya apa? Berjamaah di masjid. Lanyong masa juta baik cukup. Itu. Ini kadang seperti itu permasalahan. Kita berzalim kepada diri kita sendiri. Ini maksud daripada menzalimi diri sendiri kita sendiri. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa? Zakarullah. Mereka senantiasa ingat kepada Allah. Ketika berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, berbuat segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat agama Allah, orang-orang yang bertakwa senantiasa cepat ingat bahwa itu adalah sebuah dosa. Maksudnya seperti itu. Maksudnya zakarullah itu seperti itu. Ketika berbuat dosa, segera ingat bahwa itu adalah sebuah dosa yang harus segera ditinggalkan. Ini beruntung kalau kita masih memiliki sensitivitas seperti itu. Hati kita masih sensitif terhadap dosa. Akan tapi ketika ada orang misalnya dia korupsi, dia curang misalnya, dia melakukan segala macam perbuatan dosa, akan tetapi dia tidak merasakan dosanya, maka ini sebuah kerugian. Ya. Oke. Oke, pun kita lanjutkan. Sekali lagi, orang-orang yang senantiasa cepat ingat ketika mereka berbuat dosa. Ini adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu senantiasa menghiasi dirinya, hatinya dengan perbuatan-perbuatan salih, sehingga hatinya menjadi bersih. Hatinya menjadi ada filternya. Ketika melakukan kemaksiatan, dosa dan sebagainya, akan merasa bahwa itu dosa. Dia mengingat Allah, beristighfar kepada Allah. Kembali kepada jalan yang benar. Akan tetapi berapa banyak orang-orang yang tidak menganggap dosa adalah sebuah dosa. Contoh misalnya yang mudah saja. Seorang maling, seorang pencuri. Dia sudah tidak menganggap mencuri itu sebagai sebuah dosa. You know, betul? Itu. Seorang pemabuk. Dia sudah tidak menganggap meminum khamr adalah sebuah dosa. Seorang penzina, dia sudah tidak menganggap bahwa berzina itu adalah sebuah dosa. Itu. Orang bertakwa tidak seperti itu. Ketika dia melakukan segala macam keburukan, dia akan segera mengingat Allah dan memohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka. Mereka menyadari wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Walam yusirru, dan mereka tidak akan mengulangi apa-apa yang mereka kerjakan dan mereka mengetahuinya. Kalau sudah mengetahuinya, ya mereka di antara ciri-ciri orang bertakwa tidak mengulangi kesalahan. Ya, dalam berbahasa kidang atau kancil itu tidak akan terperosok ke dalam lubang 2 kali. Itu ciri orang bertakwa.
Kita itu seperti itu, punya pengalaman. Ya. Angger panjenengan nganti kejeglong lobang yang sama 2 kali, ke berarti wong bodoh. Ngerti di sana ada lobang, kok sampai kejeglong ping pindo. Ini diantara ciri-ciri orang bertakwa. Tidak akan mengulangi dosa-dosa yang dia lakukan padahal dia mengetahui. Kecuali dia tidak tahu atau belum tahu atau lupa. Berbeda permasalahannya. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Bagi mereka orang-orang yang mempunyai ciri-ciri tersebut, mempunyai balasan dari Allah, ampunan dari Tuhan mereka, dan sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Maka sorga itu adalah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ini setelah Allah memaparkan terkait orang yang bertakwa, ini Allah sedang memberikan pengajaran kepada kaum muslimin yang habis kalah perang Uhud. Ini konteksnya seperti itu. Allah melanjutkan, qad khalat min qablikum, sudah berlalu, sungguh sudah berlalu orang-orang sebelum kamu. Sunanun artinya kejadian-kejadian, sunah-sunah. Ya. Yang semestinya dijadikan pelajaran bagi kita. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah kalian di muka bumi. Fanduru, dan perhatikan kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang berbuat dosa. Ya, ini Allah memberikan pengajaran kepada kita. Lihat sejarah, lihat di sekeliling kalian bagaimana nasib orang-orang yang berdosa. Panjenengan yang sudah seusia kami, ya zaman muda, siapa di Lumbir ini yang berjaya secara duniawiah? Sekarang bagaimana keadaannya? Panjenengan bisa mengambil pelajaran dari ini. Tidak usah jauh-jauh. Betul? Itu, ya. Atau panjenengan membaca kisah para nabi dan rasul. Orang-orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, Fir'aun, contoh. Kaumnya Nabi Saleh, Samud. Ya, kaumnya Nabi Lut, kaum Hud. Itu semuanya adalah contoh-contoh. Agar supaya kita mengambil pelajaran daripada itu semuanya, bahwasanya orang-orang yang mendustakan Allah pasti akan dihancurkan oleh Allah tabaraka wa taala fid dunya wal akhirah. Lalu Allah melanjutkan, hadza, maksudnya hadza ini adalah Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ini adalah bayanun, penjelasan, penjelasan, keterangan segala sesuatu. Linnas, bagi manusia, wahudan, dan pemberi petunjuk, wa mau'idhatun lil muttaqin, dan mau'idah, pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Karena Al-Quran itu meliputi keseluruhan ilmu. Ketika kita mau berakhlak yang baik, baca Al-Quran. Ketika kita mau menjalankan takwa kepada Allah yang benar, baca Al-Quran dengan mengharapkan petunjuk, karena Al-Quran itu petunjuk, penjelasan segala sesuatu. Segala sesuatu ada penjelasannya dalam Al-Quran, baik secara global maupun secara rinci, baik tafsil maupun rinci, ya, maupun detail. Semuanya ada dalam Al-Quran. Dan itu akan membawa kita kepada petunjuk bagaimana cara kita menjalani kehidupan fid dunya wal, agar selamat di akhirah. Dan juga pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Allah melanjutkan memberikan motivasi kepada kaum muslimin, wala tahinu wala tahzanu. Janganlah kamu lemah, jangan kamu bersedih hati.
wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, ini kalian jangan merasa hina, rendah. Orang muslim tidak boleh. Dan juga jangan bersedih hati terhadap misalnya ya panjenengan kaum muslimin, kaum mukminin. Ya. Kebanyakan saya tidak bilang semuanya. Kebanyakan duitnya rakeh daripada itu contoh. Ini untuk konteks kita. Kalau ini untuk konteks para sahabat kaum muslimin di awal-awal. Untuk kita, ya, walaupun kita rata-rata ya standar, ya duitnya ora akeh banget, tapi ya alhamdulillah ora kurang nggih. Itu. Jangan merasa terhina, jangan merasa hina. Apalagi merasa sedih. Apa? Karena apa? Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu sekalian ini lebih tinggi di mata Allah jika kalian bertakwa. Ini konteksnya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ketika kalah dalam perang Uhud. Kalian jangan merasa rendah, kalian jangan bersedih atas kekalahan tersebut. Kalian ini a'la, lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah jika kalian beriman. Ini panjenengan yang hartanya pas-pasan dengan orang terkaya di dunia, panjenengan lebih tinggi di mata Allah. Ya, panjenengan dengan siapa? Bintang sepak bola dunia. Misalnya yang gajinya sedina 1 miliar atau semenit 1 miliar ada. Itu. Itu. Kayak kita tidak usah, tidak harus, tidak boleh merasa rendah diri. Tidak boleh kita bersedih dengan hal-hal yang keduniaan, hal seperti ini. Tidak perlu, karena kita lebih tinggi di mata Allah dari mereka semuanya. Mereka hanya akan tinggi di dunia. Wala yahzunka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Janganlah kalian bersedih terkait kesuksesan orang-orang kafir di dunia. Tidak perlu kita iri dengan mereka. Itu hanya di dunia, perhiasan di dunia sebentar juga hilang. Angger mati ya rampung, gini betul. Itu. Kita boleh iri dengan para nabi, para rasul, para sahabat, mereka yang sudah mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Kalau orang-orang kafir tidak perlu kita iri dengan mereka. Biarkan mereka menikmati dunianya. Toh nanti juga akan habis. Itu. Ketika ada orang yang bangga dengan kehidupan dunianya, ya silahkan. Ya, silakan saja. Mau berapa lama? Ya, anggar mangsane mati ya. Entong. Gitu betul. Itu. Makanya di sini Allah memberikan motivasi kepada kaum muslimin, kepada para sahabat yang habis kalah di perang Uhud khususnya, dan kepada kita kaum muslimin secara umum. Tidak usah merasa rendah diri, tidak usah bersedih hati. Ya, karena kalian semuanya adalah a'launa in kuntum mu'minin. Kita lanjutkan. Iyamsaskum qarhun, ketika kalaupun sudah menimpa kalian ditimpa qarhun, luka, artinya kalah dalam perang Uhud. Faqad massa qauma qarhun, dan sungguh kaum itu maksudnya orang musyrik tadi juga sudah merasakan kekalahan di waktu perang Badar. Itu mislu, yang semisal dengan kekalahan panjenengan, kekalahan kaum muslimin. Ini maksudnya, ya. Yamsaskum qarhun, ketika kalian merasakan qarhun, kekalahan, sungguh orang kafir juga pernah merasakan kekalahan seperti yang kamu rasakan. Itu maksudnya. Ya, ini menghibur orang-orang kaum muslimin pada saat perang Uhud.
kalian kalah, kalian menderita, banyak teman-teman yang terbunuh, kalian banyak yang terluka. Orang kafir juga pada waktu perang Badar mengalami hal yang serupa. Itu maksudnya. Akan tapi berbeda antara orang kafir dan orang yang mukmin, orang yang beriman. Orang kafir mereka luka, mereka mati masuk neraka. Orang mukmin walaupun banyak luka, walaupun mati masuk surga. Ini perbedaannya. Kenapa kita harus bersedih? Kenapa ya kaum muslimin diberi motivasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kenapa kalian sedih ketika banyak yang meninggal dunia, banyak yang terluka? Setiap sayatan pedang, bahkan setiap goresan duri yang menimpa kita, ketika kita bersabar akan diberi pahala oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa kita harus sedih? Setiap sakit yang kita derita adalah merupakan pengampunan dosa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa kita tidak bersabar? Ini perbedaan orang kafir dan orang yang beriman. Setiap apapun yang menimpa kaum muslimin adalah kebaikan. Jika dia diberikan kebaikan lalu bersyukur, maka baginya pahala. Jika diberikan cobaan dia bersabar, maka baginya pahala. Langkah rugi nih dari wong beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya akan dinilai kebaikan. Nih. Lalu Allah melanjutkan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari di mana kami pergilirkan seperti yang di awal tadi. Agar ya ada kalanya nang dhuwur, ada kalanya nang ngisor, ada kalanya nang tengah-tengah. Agar supaya apa? Orang kalau pernah sakit itu bisa menyadari betapa berharganya kesehatan. Tapi kalau tidak pernah sakit tidak bisa. Orang kalau pernah susah itu ketika senang ya akan ingat nyong gemien susahnya seperti itu. Sehingga lebih berhati-hati ketika sedang tidak susah. Misalnya orang yang pernah mengalami kekurangan uang secara ekonomi, maka akan lebih berhati-hati. Sudah punya pengalaman. Itu seperti itu. Itu Allah menjadikan itu semuanya. Tilka ayyam nudawiluha bainan nas. Kenapa Allah menjadikan hal tersebut? Karena Allah ingin menguji kita. Liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Agar Allah mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar beriman. Kalau bahasanya di sini liya'lamallahu alladhina amanu. Agar Allah mengetahui. Apakah Allah tidak mengetahui? Allah mengetahui. Akan tapi Allah menguji siapa yang benar-benar beriman. Ini untuk para sahabat dididik seperti itu. Makanya generasi sahabat Nabi adalah generasi Quran. Mereka akhlaknya, keimanannya dibina langsung oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita sebagai generasi sekarang kita melihat mereka. Ya. Allah itu akan senantiasa menguji orang-orang yang berkata amanah. Kami telah beriman. Kita mengatakan beriman kepada Allah, kepada Rasulullah. Kita tidak akan dibiarkan seperti itu. Akan tapi kita diuji benar atau tidak keimanannya. Dan Allah menguji langsung ya kaum muslimin pada awal-awal penyebaran agama Islam. Wa yattahida minkum syuhada, dan menjadikan di antara kalian syahid. Ya, orang yang mati syahid. Kita tahu kemarin di waktu perang Uhud sekitar 70 orang sahabat Rasulullah, kebanyakan dari kaum Ansar adalah meninggal dalam keadaan mati syahid. Ya, orang yang mati syahid itu meninggalnya langsung masuk surga. Ya, akan diberi rezeki oleh Allah di alamnya sendiri, tidak akan mengalami fitnah kubur. Tidak diuji di alam kubur.
tidak mengalami mizan, tidak mengalami padang mahsyar, tidak akan melewati sirat, akan tapi langsung masuk surga. Ini berbeda dengan kita yang meninggalnya biasa-biasa akan mengalami itu semuanya, ujian di alam kubur, ujian di padang mahsyar, ujian mengalami sirat, ya, meniti jembatan di antara surga dan neraka. Ini orang yang mati syahid tidak mengalami itu semuanya. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Liyumakhisallahu alladzina amanu, agar Allah mensucikan orang-orang yang beriman, wa yamhaqal kafirin, dan membinasakan orang-orang kafir. Ya, Allah Tabaraka wa ta'ala membuat atau membuat skenario kie jalannya cerita seperti di perang Badar. Allah membuat skenario sedemikian rupa agar kaum muslimin bertemu dengan orang kafir, padahal awalnya rencananya tidak seperti itu. Begitu juga pada perang Uhud, Allah membiarkan kaum muslimin memperoleh kekalahan dan kaum musyrikin memperoleh kemenangan. Dibiarkan oleh Allah. Ya, itu semuanya skenario. Karena apa? Allah kepengin menguji orang-orang yang beriman dan menjadikan sebagian dari mereka sebagai syuhada. Ya, agar supaya Allah membersihkan atau mensucikan orang-orang yang beriman dan membinasakan orang-orang kafir. Lalu Allah melanjutkan, am khasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian akan mengira bahwa kalian akan memasuki surga sebelum Allah mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian dan belum mengetahui orang-orang yang sabar. Ini. Apakah kalian mengira, kaum muslimin mengira, cukup berkata amanah lalu masuk surga, cukup sholat tok lalu masuk surga, cukup begini begitu lalu masuk surga? Apakah seperti itu? Tidak, kata Allah. Allah akan senantiasa menguji kita semuanya. Siapa di antara kita yang benar-benar berjihad di jalan Allah, dan siapa di antara kita yang benar-benar sabar. Ya, jihad dalam konteks para sahabat benar-benar jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Konteks kita, bagaimana kita bersungguh-sungguh jahada dalam urusan agama, bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam beribadah, bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk mensyiarkan agama Islam di lingkungan kita, bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk menggerakkan, berusaha agar lingkungan kita, anak cucu kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ini jihadnya kita sekarang ini. Kalau konteksnya di sini, ya, para sahabat radhiyallahu benar-benar berjihad, bersungguh-sungguh dan sabar dalam jihad. Walaupun menang, walaupun kalah, sabar. Walaupun dalam keadaan banyak luka-luka, tetap sabar. Kemarin sudah kami sampaikan, ya, perang Uhud itu terjadi pada hari Sabtu siang. Kaum muslimin menderita kekalahan, lalu pulang ke Madinah. Paginya Rasulullah memerintahkan semua pasukan Uhud harus berangkat bersiap berperang kembali. Paginya, hari Ahadnya, kaum musyrikin sudah pergi menuju ke Mekah, merasa menang. Akan tapi paginya Rasulullah menyatakan, siapapun yang kemarin ikut di perang Uhud wajib untuk bersiap-siap berperang kembali. Bagaimana panjenengan bisa membayangkan hal seperti ini? Luar biasa. Dari 700 orang dikurangi 70 tinggal 630 orang. Semuanya tanpa terkecuali, yang luka-luka pun semuanya standby, siap pada hari Ahad. Berangkat kembali mengejar orang-orang kafir. Sampai di Hamra Asad, beliau bersama para sahabat mereka tinggal selama 3 hari di situ. Untuk apa? Untuk menandakan bahwa kaum muslimin belum kalah, masih eksis. Itu, ya,
Ini bagaimana luar biasa kesabaran para sahabat radhiyallahu anhum. Yang kalau itu para sahabat, konteksnya kepada panjenengan kita semuanya. Seberapa sabar kita, ya, menghadapi ujian. Seberapa istiqomah kita dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini masih sangat jauh. Walaqad kuntum, kita lanjutkan. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aitumuhu wa antum tandurun. Dan sungguh kalian sudah menginginkan mati syahid, ya, para kaum muslimin, ya, banyak di antara mereka benar-benar menginginkan, ya, menginginkan mati di medan perang karena mereka yakin seyakin-yakinnya. Yakin seyakin-yakinnya akan kebesaran pahala, keutamaan pahala mati syahid. Ya, bagaimana panjenengan kalau manusia, ya, kalau di dunia ini isinya mung beban. Gimana betul? Dari mulai kecil kita dibebani, ya, sudah sedikit dewasa kita dibebani. Kalau sudah berkeluarga, bebannya lebih berat lagi. Harus ngode, harus ibadah, harus bla 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 bla. Gini betul? Kalau sudah meninggal dunia dan mati syahid, langsung diberi rezeki oleh Allah. Siapa? Kalau kita pikir, siapa yang tidak mau? Ya, ya, siapa yang tidak mau mati syahid? Dan itu selama-lamanya. Dan para sahabat mereka semuanya menyadari itu dan meyakininya itu. Sehingga ketika mereka berperang, mereka tidak sudah berniat, saya tidak mau balik maning. Ya, tekadnya adalah saya mencari mati ketika berperang, mati syahid. Akan tapi jamaah rahimakumullah, segala macam ibadah, segala macam keadaan itu kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Panjenengan ikut berperang di mana saja, kalau Allah tidak menghendaki mati, ya orang Arab itu. Ini 700 orang sahabat, mereka semuanya ingin mati syahid. Ya, mereka dikepung dari arah depan dan belakang, tapi yang dipilih oleh Allah hanya sekitar 70 orang. Ini tidak semuanya. Ini, ya. Makanya Allah menandaskan seperti ini. Wa laqad kuntum tamannawul mauta min qabli an talqauhu. Kalian semuanya menginginkan kematian sebelum kalian mendapatinya. Faqad ra'aitumuhu wa antum tandurun. Dan sekarang kamu melihatnya, ya, dan kalian memperhatikan. Ini Allah memberikan senantiasa motivasi kepada kaum muslimin pada waktu itu. Kita lanjutkan. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Nabi Muhammad itu adalah seorang kecuali seorang rasul. Muhammad itu rasul. Muhammad itu bukan Tuhan. Muhammad itu bukan malaikat. Muhammad adalah seorang manusia yang dipilih oleh Allah dan diutus. Qad khalat min qablihi rusul, sudah berlalu sebelum Muhammad rasul. Ya, ini jemaah rahimakumullah. Ketika kaum muslimin mengkhianati, ya, atau tidak taat kepada perintah Rasulullah sehingga pemanahnya turun, ya, pemanah 50 orang yang tetap di gunung untuk menghalau kaum kafir hanya 3 orang, yang 47 turun padahal belum diperintah oleh Rasulullah untuk turun. Sehingga apa yang terjadi? Kaum musyrikin itu berhasil menyerang dari arah belakang karena 3 orang pemanah tidak cukup untuk menghalau 200 pasukan kaum musyrikin. Sehingga apa yang terjadi? Di depan kaum muslimin pasukannya sedang mengejar kaum kafir yang kalah, sementara Rasulullah di belakang itu diserang oleh 200 orang dari belakangnya. Ketika terjadi pergolakan peperangan, ternyata bendera kaum musyrikin berdiri lagi. Orang yang musyrik yang sudah lari sebenarnya, ya, sekitar 2.800-an, mereka melihat itu bendera, sehingga apa? Balik maning, ya. Sehingga apa yang terjadi? Kaum muslimin dikepung dari arah depan dan arah belakang. Dan di situ, ya, terdengar kabar Rasulullah meninggal dan terbunuh.
Sehingga kacau balau. Bahkan diriwayatkan ada kaum muslimin yang dipateni ding batire dewek. Karena saking kacaunya. Itu peperangan pada waktu di perang Uhud itu. Mereka berada di tengah-tengah, dari belakang ada musuh, dari depan ada musuh, sehingga tumpang tindih. Dan ada kabar Muhammad meninggal dunia. Muhammad mati. Sehingga kaum muslimin geger. Ya. Sehingga banyak yang dari mereka yang merasa putus asa. Kali ini sudah kami ceritakan kemarin. Di sini Allah memberikan motivasi melalui ayat ini, ayat yang ke-144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi rasul. Sudah berlalu sebelum Muhammad rasul-rasul. Allah sudah banyak mengutus para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul kurang lebih jumlahnya kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih adalah 120.000. Yang ada dalam Al-Quran adalah sekitar 25 orang. Gitu. Ya, itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan kita wajib untuk mempelajarinya agar supaya kita dapat mengambil pelajaran daripada itu. Kita lanjutkan dulu. Afa immata au kutila, apakah kalau Muhammad itu mati atau terbunuh, inna qalabtum ala aqabikum, kamu berpaling ke belakang, kembali murtad atau keluar dari agama Islam. Ini motivasi atau pelajaran bagi kaum muslimin. Muhammad itu manusia yang pasti akan mati. Muhammad itu adalah Rasul. Apakah jika Muhammad mati kalian menjadi kafir lagi? Apakah seperti itu? Ini Allah menegur kaum muslimin. Menegur kaum muslimin. Diajari, diberi motivasi. Karena bagaimanapun Muhammad akan mati. Karena manusia semuanya akan mati. Ya, tidak ada manusia yang abadi, tidak ada. Kalau ada yang mengatakan Nabi Khidir sekarang masih hidup, itu kurafat, takhayul. Apa maling akan mengatakan Bung Karno surip. Ada yang mengatakan demikian. Itu kurafat. Jangan kita percaya. Ya. Ini teguran kepada kaum muslimin. Muhammad itu bukan nabi, bukan Tuhan. Muhammad manusia biasa yang pasti akan mati. Apakah jika Muhammad mati kalian akan kembali kepada kafir, kembali keluar dari agama Islam? Lalu Allah mengancam, wa may yanqalib ala aqibaihi falyadurrullaha syai'an. Barang siapa yang kembali murtad dari agama Islam, ya keluar dari agama Islam, kembali kepada kekafiran, tidak akan memberikan mudarat sedikit pun kepada Allah. Ini ya, semua orang di dunia kafir pun tidak akan memberi mudarat kepada Allah. Seluruh orang Cikadu langkah singgelem salat Gusti Allah mboten rugi. Islam tidak akan menjadi kecil. Ini Allah tidak rugi, kita yang rugi. Kita semuanya yang rugi. Allah tidak akan membutuhkan kita yang membutuhkan Allah. Fasayajzillahu syakirin, maka Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid, dalam ayat yang lain. Ya, Allah di sini Allah memberikan pemahaman fasayazillahu syakirin. Allah akan memberikan balasan, pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Dan ayat lain di ayat yang lain Allah berfirman demikian tadi. Jika kalian bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Akan tapi ketika tidak bersyukur, maka ingat ya, azab Allah sangat dalam segala macam hal. Ya, kita diberi kesehatan, kita wajib bersyukur dengan senantiasa menggunakan kesehatan kita dalam kebaikan. Ingat, kalau kita tidak memanfaatkan kesehatan dalam kemaksiatan, Allah bisa saja menghilangkan kesehatan tersebut. Kita diberi mata oleh Allah, kita bersyukur menggunakan mata kita untuk kebaikan-kebaikan.
Ingat, kalau kita tidak bersyukur bisa saja matanya diambil. Ya, kita punya kuping, bersyukur dengan mendengarkan kalimat-kalimat yang baik. Ingat, bisa saja Allah mengambil pendengaran kita. Ini maknanya. Ya. Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Ini diantara tambahan daripada makna ayat ini. Wa sayazzillahu syakirin. Wa ma kana lin nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalan. Ya, ini sebuah kaidah. Langkah wa ma kana lin nafsin an tamut. Tidak ada seorang pun yang akan mati kecuali dengan izin Allah, kitaban muajjalan, dari sebuah ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah, sudah tertulis. Sudah tertulis, panjenengan kowe matine nang ngendi, arep matine seperti apa, itu semuanya dengan izin Allah dan sudah tertulis. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum mereka yakin kalau memang ajal saya di peperangan Uhud ini ya sudah maju, mati ya mati. Arep perang, arep turun, mati ya mati. Bain, itu maksudnya. Kenapa kita harus takut ketika kita berada dalam posisi kebenaran? Ya. Berapa banyak orang sing turu juga mati. Lagi jagong mati ya wonten. Ini sebuah kaidah yang harus kita yakini. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalan. Dan tidaklah seorang itu akan mati kecuali dengan izin Allah. Kitaban, sudah ada kitabnya tertulis, muajjalan yang tertentu. Waktunya sudah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Kita lanjutkan. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa mengharapkan pahala dunia, maka akan kami berikan daripada pahala dunia tersebut. Wa may yurid sawabal akhirah. Barang siapa mengharapkan pahala akhirah, nu'tihi minha, dan akan kami berikan daripadanya. Wa sanazziz syakirin. 2 kali Allah memberikan kalimat wa sanazziz syakirin. Orang yang mengharapkan pahala dunia akan diberi. Panjenengan silakan. Ya, Allah punya ketentuan. Barang siapa ngode pasti akan dibayar, nggih. Ngene apa tan? Angger kesel ya oli. Angger kesel jare duite dompetnya merengsel. Itu sunatullah. Eta. Akan tapi kalau hanya mengharapkan di dunia saja, ya Allah akan berikan dunia saja. Tapi kalau kaum muslimin, semestinya kehidupan dunia kita digunakan untuk mengharapkan pahala akhirat. Maka di samping mendapatkan berkah di dunia, juga akan mendapatkan pahala akhirat. Itu perbedaannya kaum kafir dan kaum mukminin. Ketika bekerja, ketika berusaha, mereka tidak hanya bertujuan dunia, akan tetapi juga bertujuan akhirat. Dan menjalankan segala sesuatunya dengan koridor ketentuan syariat. Satu ayat lagi. Wa ka'ayyin min nabiyyin. Berapa banyak nabi-nabi? Ya. Berapa banyak nabi-nabi? Allah menceritakan dalam Al-Quran. Sekitar 25 orang nabi dan rasul. Ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya, bagi juga para sahabat. Diajari langsung oleh Allah. Qatada mangahu, berperang bersama mereka. Ribbiyun ini adalah para pembela-pembela nabi dan rasul. Rabbaniyun, ribbiyun, khawariyun, istilahnya dalam Al-Quran. Ya, para sahabat dalam kita. Ya. Itu. Kasirun wa fama wahanu lima asobahum. Ya, banyak diantara ya. Ribiyun kasirun maksudnya ribiyun yang banyak, atau para sahabat, para pejuang-pejuang yang banyak, dan mereka tidak lemah ya
fama wahanu, mereka tidak menjadi lemah lima asobahum fi sabilillah, terhadap apa yang menimpa mereka ketika mereka berjihad di jalan Allah. Wama da'ufu, dan mereka tidak menyerah. Wama sakanu, dan mereka tidak menjadi lemah dan mereka tidak menyerah kepada musuh. Ini Allah memberikan motivasi kepada para sahabat Nabi SAW. Berapa banyak nabi-nabi ya dahulu, dari mulai zaman Nabi Nuh ke sini ya. Kalau Nuh ke sana belum ada. Kalau Nuh ke bawah sudah banyak terjadi peperangan antara para nabi dan orang-orang yang menentang mereka. Ya, para nabi bersama para ribiyun ini, mereka berjihad fisabilillah. Ya, mereka tidak merasa lemah ya atas apa yang menimpa mereka di jalan Allah tabaraka wa taala. Mereka tidak menjadi lemah, mereka tidak menyerah. Ya, di dalam sejarah, contoh misalnya Nabi Daud ya, itu bertemu musuh yang sangat kuat, Jalut namanya. Ya, akan tapi mereka bersabar, senantiasa bersabar sehingga diperoleh kemenangan. Ketika kaum muslimin itu dijamin kemenangan ketika berperang, yang penting tidak mendurhakai Allah dan Rasulnya. Itu sebuah janji Allah yang pasti akan ditepati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Syaratnya hanya bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ini jemaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Ya, masih panjang ayatnya. Insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.